Halo, perkenalkan nama saya Farhan Rahman dari kelas 3B TRJT dengan NIM 4222041. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang session login dan logout. Nah, pada session kali ini saya akan membahas beberapa topik. Pertama, membuat database di MySQL, kemudian membuat file connection ke database, kemudian membuat form login dan file action login, kemudian membuat form index, dan terakhir adalah membuat file logout. Baik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan server kita di aplikasi SAM. Kita buka aplikasinya, kemudian kita aktifkan modul Apache, dan juga mengaktifkan modul MySQL. Setelah aktif, kita masuk ke browser kita untuk membuat database dengan menggunakan link yaitu localhost phpMyAdmin/. Setelah itu, dapat kita lihat website ini merupakan website untuk membuat database. Nah, untuk membuat database, kita mengklik bagian new ini. Kita klik new, kemudian kita masukkan database. Nah, misalnya kita mau membuat database-nya namanya adalah mahasiswa. Mahasiswa 1. Mahasiswa 1. Kemudian kita create. Nah, database kita sudah jadi. Nah, database kita pastinya memiliki tabel dan juga number of column. Nah, kita akan menamakan ini menjadi table name sebagai user table. User table. Dengan number of column itu adalah 4. Kemudian kita create. Nah, kita sudah membuat tabel dari database kita. Apa step selanjutnya? Step selanjutnya adalah mengisi kolom-kolom yang ada dalam database kita. Di sini kita sudah menentukan jumlah kolomnya yaitu sebanyak 4, kemudian type 4, dan kita bisa mengisi database-nya di sini. Nah, untuk kolom pertama kita bisa menggunakan ID user. Kemudian kita menginisiasi tipenya adalah integer, dan kita tidak perlu melakukan spesifikasi terhadap length atau value-nya. Kemudian kedua, kita bisa membuat kolom yang namanya username. Nah, username ini type-nya adalah atau tipenya adalah varchar. Nah, untuk karakter varchar ini kita harus menspesifikasikan berapa sih jumlah karakternya. Nah, umumnya kita bisa menggunakan sampai 100. Kemudian setelah itu kita memasukkan nama. Nama itu sama halnya dengan username, makanya kita menggunakan tipenya adalah varchar. Dengan menspesifikasi juga value-nya itu 100. Kemudian terakhir adalah password. Jadi setelah ID user, kemudian ada password. Password itu kita bisa inisialkan sebagai varchar untuk data type-nya. Nah, di sini length value-nya adalah 100. Nah, setelah itu, setelah kita mengisi nama data kita bisa langsung save. Setelah itu, tentunya dalam database kita akan, untuk lebih ke depannya nanti, akan melakukan interaksi dengan tabel-tabel yang lain atau kolom yang lain. Sehingga kita harus menentukan salah satu dari kolom-kolom yang sudah kita buat sebagai key atau primary key. Nah, tentunya untuk setiap user itu pastinya memiliki ID user yang berbeda-beda, sehingga kita tetapkan ID user sebagai pembedanya atau nilai uniknya. Kita klik di bagian action, terus kita klik change. Nah, di change ini kita kita centang bagian ini a_key atau auto increment, yang artinya sistem akan otomatis menginput dan menentukan sesuai dengan data pas masuk. Kita save. Nah, sehingga ID user di sini berperan sebagai primary key, dan ekstranya di sini setiap data yang masuk akan auto increment seperti itu.
Dan lanjut, kita akan membuat kode untuk login connection dan yang lainnya. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat program. Jadi di dalam part ini kita akan membuat beberapa program untuk pembacaan dan session dari tutorial kali ini, di mana kita akan membuat file connection ke database, kemudian kita akan membuat form login dan file action login, kemudian kita membuat form index, dan juga kita akan membuat file logout. Nah, seperti biasa, kita masuk ke local disk C, kemudian kita masuk ke folder sum. Kemudian kita masuk ke htdocs sebagai source code kita, dan kita membuat folder di sini. Nah, pada saat ini saya sudah membuat foldernya, namanya adalah belajar session. Selanjutnya, di dalam htdocs ini dan di dalam folder belajar session, saya membuat beberapa folder, yaitu connection, CSS, login, dan saya membuat file index dengan ekstensi PHP. Nah, langsung saja kita akan melangkah ke Visual Studio Code. Baik, folder pertama dari Visual Studio Code adalah connection. Nah, dalam connection ini kita membuat sebuah file connect.php. Untuk apa? Untuk mengecek apakah database kita sudah terkoneksi dengan database yang ada di website nanti. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yaitu program PHP, di mana saya membuat variable connect, di mana isinya adalah sebuah function, yaitu mysql_connect, yang isinya adalah localhost, root, string kosong, dan juga ada mahasiswa 1, di mana struktur ini merupakan function dari mysql_connect, di mana parameternya adalah localhost, username, password yang ada di sini, kemudian database, nama database kita, di mana nama database kita yang sudah kita buat adalah mahasiswa 1. Nah, untuk mengecek apakah database kita sudah terkoneksi dengan website kita nanti, maka kita membuat sebuah kondisi untuk mengecek ini. Nah, kita bisa lihat di sini, saya akan uncomment. Nah, saya sudah melakukan uncomment, dan kita save untuk melihat apakah database kita sudah terkoneksi. Dapat kita cek di sini, itu localhost belajar session. Host belajar session /connection/connect.php. Nah, dapat terlihat di sini bahwa tertulis connect. Artinya, kondisi ini sudah terpenuhi. Masuk ke tahap ketiga adalah login. Dapat dilihat di sini bahwa kita akan membuat action login dan juga logout. Nah, pertama kita membuat file PHP, yaitu login dan login action. Nah, di sini untuk loginnya, kita seperti biasa untuk membuat halaman login biasa. Nah, saya menggunakan .html dan juga CSS sebagai stylingnya. Nah, di sini strukturnya adalah menggunakan .html, head, kemudian kita melakukan load CSS Bootstrap. Jadi saya menggunakan framework Bootstrap untuk styling dari website login kita nantinya. Itu bisa menggunakan hreflang di sini. Kemudian relnya adalah style sheet dan integrity-nya bisa seperti ini. Nah, bisa terlihat di sini adalah form login biasa gitu ya. Tapi apa yang membedakan di sini adalah kita memiliki method. Jadi, form method sama dengan post, di mana action-nya adalah login action PHP. Apa artinya? Bahwa pada saat kita melakukan pengisian formnya, itu akan mengarahkan aksi backend-nya ke login action.php dengan metode post sebagai pengirimannya atau mengantarkannya, seperti itu. Kemudian, sama halnya juga dengan pada saat pengisian username dan juga mengisi password, yang nantinya akan mengarahkan atau mendirect ke login action.php. Seperti itu, dan setelah melakukan submit gitu ya, setelah mengisi gitu ya, username dan juga password, selanjutnya akan ada tombol submit
untuk melakukan submit ke database-nya nanti seperti itu. Nah, dapat kita coba di sini. Untuk cobanya kita bisa mencoba seperti ini. Localhost / belajar session. Kemudian bisa dicek di sini adalah login, kemudian login PHP. Nantinya form kita akan seperti ini. Nah, ini ada karena ada auto remember gitu ya. Nah, di sini adalah halaman login kita sudah jadi seperti ini. Nah, apa yang terjadi di belakang form login ini adalah dapat kita buat dengan login action.php. Nah, di sini adalah sebuah file PHP yang dimana hasil data inputan sini akan didirect datanya ke login action PHP. Mari kita ulas kode per kode. Di sini kita menggunakan tipenya adalah PHP untuk sebagai kode PHP-nya. Nah, di dalam sini kita menggunakan session start. Artinya, pada saat dibuka loginnya, itu akan memulai juga servernya untuk database. Kemudian kita include connection/connect.php sesuai dengan kode yang kita buat di sini, yaitu connect PHP. Nah, artinya pada saat dibuka dan pada saat melakukan login, itu juga akan otomatis secara connect. Gitu. Kemudian, untuk pengisiannya, untuk mengisinya, di sini kita membuat variabel namanya username dengan menggunakan metode post, yaitu mengisi username. Kemudian password gitu ya. Kita menggunakan metode yang sama, yaitu post untuk password. MD5 di sini berfungsi untuk melakukan enkripsi agar password yang kita masukkan itu aman. Kemudian kita memiliki kode SQL di sini, di mana select semua data dari tabel user, di mana nama tabel di mana username-nya adalah username dan password-nya adalah pass yang sesuai dengan variabel yang ada di sini. Kemudian hasilnya itu gitu ya, kita melakukan MySQL query, kita memasukkan function gitu ya, MySQL query, di mana kan melakukan connection dan masukkan ke database kita itu SQL, mencocokkan gitu ya. Dan kemudian jumlahnya adalah jumlah di sini maksudnya adalah membaca hasil dari variabel yang kita buat di sini, yaitu pas connect dan juga pas memasukkan ke database kita, yaitu menggunakan function mysql_null_rows dengan parameternya adalah hasil. Baik, selanjutnya dapat kita cek untuk penggabungan dari data yang sudah kita isi, yaitu kita menggunakan statement if untuk menggabungkan datanya. Mana dari jumlah yang sudah kita isi gitu ya, itu kita akan mengecek apakah jumlahnya lebih daripada 0. Artinya jika lebih daripada 0, artinya datanya sudah terekam dan kita akan menggabungkannya dan akan mengalokasikannya ke database kita. Nah, jika jumlahnya lebih daripada 0, maka kita membuat variabel di sini yaitu berisi function dari mysql_fetch_assoc, di mana akan menggabungkan semua array yang terekam, itu hasil nih gitu ya, ke dalam row dengan menggunakan function ini. Nah, untuk else-nya jika jika jumlahnya tidak lebih daripada 0, maka akan memberikan statement yaitu username atau password salah. Selanjutnya adalah pembuatan indeks, di mana untuk indeks ini saya sudah membuat beberapa kode yang pada saat user membukanya akan membuka file indeks ini. Pertama, pada baris pertama yaitu adalah session start, di mana berfungsi untuk memulai atau melakukan inisialisasi menginisialisasi session dari PHP. Kemudian untuk bagian berikutnya yaitu ada pernyataan if dan ada isSet session username, di mana hal ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah variabel sesi atau session username ini sudah diatur atau belum. Jika variabel belum diatur, maka pengguna atau user itu yang belum login dan kode akan menampilkan pesan bahwa Anda tidak dapat mengakses halaman ini.
Anda harus login terlebih dahulu. Kemudian, jika penggunanya sudah login gitu ya, jika penggunanya sudah login, kode itu akan melanjutkan ke tampil. Kode akan melanjutkan dan menempatkan nilai beberapa variabel yang ada di sini, yaitu ID user, username, name, dan juga email. Di mana variabel-variabel ini itu akan digunakan untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login di halaman tersebut. Kemudian terakhir di sini ada kode HTML, yaitu adalah terdapat beberapa part di bagian sini gitu ya. Jadi ada tag P untuk menampilkan variabel name, username, dan juga sesi. Menampilkan halaman name, username, dan juga email. Kemudian setelah itu part paling bawah yaitu href login logout.php dengan plus button warning dan roll button logout. Di sini adalah aksi untuk melakukan logout setelah melakukan login seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu logout.php, di mana pada beberapa kode ini hanya sedikit untuk melakukan logout gitu ya. Mari kita ulas satu-satu. Pertama, terdapat session di sini dan ID user, di mana fungsi ini untuk melakukan pengosongan gitu ya, pengosongan dari nilai variabel session ID user. Ini akan menghapus nilai atau nilai yang sudah tertampung dari session user. Kemudian sama halnya dengan session username akan menghapus session username, menghapus session nama, dan juga menghapus session email. Dimana dari variabel-variabel ini akan dilakukan pengosongan dengan menggunakan function yaitu unset. Jadi akan melakukan pengosongan satu-satu gitu. Kemudian terakhir di sini ada session unset, karena digunakan untuk menghapus semua variabel dalam sesi ini. Kemudian terakhir yaitu ada session destroy, yang dimana menghapus atau menghancurkan seluruh session yang terdapat dari website kita, itu yang sudah ada di dalam sini. Itu proses login dan juga yang ada dalam proses login. Kemudian terdapat header location login.php digunakan untuk mengarahkan pengguna untuk ke halaman utama, yaitu halaman login. Nah, di sini kita memberikan instruksi kepada server untuk melakukan pengiriman header HTTP dengan status pengalihan atau redirect ke halaman login.php. Baik, untuk bagian final, saya akan melakukan demonstrasi. Bisa dicek di sini di localhost, kemudian belajar session yang nantinya akan ngedirect ke halaman index. Karena belum melakukan login, kita akan login ke sini. Kita masukkan username Farhan dengan password yang akan terenkripsi dengan metode MD5. Saya login dan ya berhasil. Ini hanya alert. Nah, berhasil masuk ke sesi kita. Itu menampilkan nama Farhan Rahman, username Farhan, dan juga email. Kemudian saya akan melakukan logout. Artinya semua sesi yang terdapat dalam sini akan otomatis dihapus. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.